Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asmulia dengan NIM 200409500010 dari kelas 20A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang neuroscience, yaitu anatomi dan fungsi otak. Bagian 6. Anatomi dan fungsi otak. Pengertian anatomi otak. Anatomi otak adalah susunan atau bagian-bagian dari otak yang berkaitan satu sama lain. Anatomi otak terdiri dari saraf-saraf yang kompleks untuk menerima sinyal dari organ-organ sensorik tubuh dan informasi ke otot-otot. Otak manusia memiliki susunan yang sangat kompleks. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri dari sel saraf atau neuron. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Otak memiliki banyak fungsi penting melalui panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa. Adrian menyebutkan bahwa otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Sistem pelindung otak. Yang pertama, meninges. Meninges adalah unit berlapis membran jaringan ikat yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Penutup ini membungkus sistem saraf pusat struktur sehingga mereka tidak bersentuhan langsung dengan tulang dari tulang belakang atau tengkorak. Dan yang kedua, cairan cerebrospinal. Penn menjelaskan bahwa cairan cerebrospinal mengalir dalam vertikal otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Cairan ini memiliki sifat antibakteri yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Anatomi otak manusia. Pertama, cerebral cortex atau korteks cerebral. Lapisan ini biasa disebut sebagai jaket otak yang terdiri dari materi kelabu yang berbelit-belit. Korteks berarti kulit kayu dalam bahasa Latin, dan korteks cerebral adalah lapisan terluar otak, terutama terdiri dari materi abu-abu. Permukaan korteks cerebral secara luas terlipat membentuk punggung yang disebut gyrus dan lembah yang disebut sulcus. Yang kedua, prefrontal cortex. Korteks prefrontal terletak di lobus frontal, bagian dari otak di bagian paling depan kepala manusia. Korteks prefrontal juga berperan dalam memori jangka pendek. Korteks prefrontal adalah salah satu bagian otak yang paling lambat untuk berkembang. Itu sebabnya anak-anak dan remaja lebih rentan terhadap perilaku pengambilan risiko, sementara orang dewasa umumnya lebih baik dalam merencanakan dan berpikir. Yang ketiga, cerebrum, disebut juga telencephalon. Telencephalon juga dikenal sebagai otak besar dan terdiri dari bagian terbesar otak, membentuk sekitar 85% dari total berat otak. Cerebrum atau yang biasa disebut sebagai otak besar merupakan bagian otak utama dan paling berkembang. Oleh karena itu, kerusakan kecil saja pada otak besar dapat berakibat fatal dan berdampak pada bagian tubuh lainnya. Yang keempat, brainstem, disebut juga mesencephalon. Susunan brainstem atau batang otak terdiri dari otak tengah, pons, dan medula. Bagian otak tengah yang disebut nukleus merah dan substantia nigra terlibat dalam kontrol pergerakan tubuh. Batang
otak terdiri dari beberapa bagian, yaitu midbrain, pons, dan medula oblongata. Yang kelima, cerebellum, disebut juga mentecephalon. Kadang-kadang disebut sebagai otak kecil. Otak kecil terletak di atas pons di belakang batang otak. Cerebellum terdiri dari lobus kecil dan menerima informasi dari sistem keseimbangan telinga bagian dalam, saraf sensorik, dan sistem pendengaran dan visual. Ini terlibat dalam koordinasi gerakan serta pembelajaran motorik. Dan yang keenam, sistem limbik atau limbic system. Menurut Firmansyah, sebagaimana dilansir IDN Times, sistem limbik adalah sekelompok struktur yang saling berhubungan yang terletak jauh di dalam otak. Sistem limbik sering dijuluki otak emosional karena di dalamnya ada talamus, hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Sistem limbik juga mengatur fungsi biologis sejalan dengan mood kita, seperti denyut jantung yang dipercepat dan berkeringat dipicu oleh perasaan bingung. Apa yang ada di dalam sistem limbik? Yang pertama, amigdala. Amigdala atau amigdalas disebut juga corpus amygdalium, Latin dari Yunani. Almond, amandela adalah salah satu dari dua kelompok inti berbentuk almond yang terletak di dalam dan medial dalam lobus temporal dari otak di kompleks vertebrata, termasuk manusia. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa amigdala memiliki peran penting dalam pengolahan emosi, terutama respons otak. Yang kedua, hipokampus. Komponen utama dari otak dari manusia dan lainnya vertebrata. Manusia dan mamalia lainnya memiliki dua hipokampus, satu di setiap sisi otak. Hipokampus adalah bagian dari sistem limbik dan memainkan peran penting dalam konsolidasi informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan dalam memori spasial yang memungkinkan navigasi. Yang ketiga, talamus. Talamus ialah salah satu susunan yang berlokasi di tengah otak, tepatnya di antara korteks serebral dan otak tengah. Talamus adalah struktur terbesar di decephalon, bagian dari otak yang terletak antara otak tengah, mesecephalon, dan otak depan atau telecephalon. Yang keempat, hipotalamus. Hipotalamus ialah bagian otak yang merupakan pusat kontrol sistem autonom. Hipotalamus terletak tepat di atas batang otak. Organ ini berbentuk kelenjar yang termasuk ke dalam bagian dari sistem endokrin. Hipotalamus adalah pengelompokan nukleus yang terletak di sepanjang pangkal otak dekat kelenjar hipofisis. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Dan yang kelima, epitalamus. Epitalamus adalah hal lain yang sangat penting di otak, terletak di decephalon atau otak depan. Di dalamnya ada nukleus habenular, kelenjar pineal, dan skria medullaris. Epitalamus bertanggung jawab untuk menghubungkan sistem limbik ke seluruh otak, serta mengatur hormon yang disekresikan oleh kelenjar pineal. Mengikuti jalan sumsum tulang belakang ke dalam tengkorak, kabel transisi ke otak melalui medula oblongata berakhir di bagian bawah otak tengah. Bagian otak lainnya. Yang pertama, corpus callosum adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Yang kedua, ventricle adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Ada 4 ventricle otak, yakni 2 ventricle samping di belahan otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Yang ketiga, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis
adalah organ kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur dan merangsang kelenjar lain di tubuh untuk bekerja. Dan yang keempat, kelenjar pineal adalah kelenjar kecil yang berada di ventrikel otak. Kelenjar ini berperan dalam perkembangan sistem reproduksi dan menghasilkan hormon melatonin yang memengaruhi pola tidur sehari-hari. Itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu anatomi dan fungsi otak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.